Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari S1 Teknik Sipil Angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil presentasi yang telah saya kerjakan pada mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Evaluasi Kerusakan Jalan menggunakan metode analytical hierarchy dan metode SK nomor 77 KPTS tahun 1990 untuk penyusunan prioritas penanganan jalan di Kabupaten Pasuruan. Yang pertama, latar belakang. Jalan merupakan salah satu prasarana darat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jalan dapat dimanfaatkan dalam sektor ekonomi maupun sektor sosial bagi masyarakat. Maka terjadi kecenderungan meningkatnya pengguna jalan yang menggunakan atau melewati jalan tersebut. Akibat dari peningkatnya penggunaan jalan pada sektor tersebut akan berdampak pada perubahan kondisi angkutan barang dan jasa yang meningkat pula. Menurut Dinas Pekerja Umum Bina Marga Kabupaten Pasuruan, kerusakan jalan disebabkan karena adanya volume lalu lintas harian yang semakin meningkat setiap tahunnya, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan di ruas Kabupaten Pasuruan, yang ditandai dengan kondisi jalan berlubang, amblas atau legokan, retak buaya, dan alur bekas roda. Untuk penanganan kerusakan jalan kabupaten tersebut didanai atau dibiayai oleh kas daerah yaitu APBN, APBD, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Usaha tersebut digunakan untuk memperbaiki jalan kabupaten di Kabupaten Pasuruan, di mana jalan tersebut memiliki ruas jalan dengan total keseluruhan yaitu 1.244 ruas dan panjang jalan keseluruhan yaitu 2.138 km yang tersebar pada 20 kecamatan. Data ini berdasarkan Dina PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan pada tahun 2016. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah metode yang tepat untuk menampung aspek-aspek yang ada dan dapat diharapkan ketimpangan yang terjadi bisa diatasi. Selanjutnya ada variabel penelitian, di mana variabel penelitian ada kecepatan arus bebas dengan rumus FV atau kecepatan arus bebas kendaraan sama dengan kecepatan arus bebas dasar kendaraan ditambah penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif dikali faktor penyesuaian kondisi hambatan samping dikali faktor penyesuaian ukuran kota. Yang kedua ada variabel penelitian kapasitas jalan dengan rumus C atau kapasitas sama dengan kapasitas dasar dikali kapasitas faktor penyelesaian pemisah arah, atau bisa dilihat dalam PowerPoint yang telah saya buat pada variabel penelitian kapasitas jalan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya menemukan 3 rumusan masalah pada metode penelitian yang telah saya kerjakan. Yang pertama, bagaimana nilai kerusakan jalan di jalan Kabupaten Pasuruan berdasarkan metode SK nomor 77 KPTS tahun 1990. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana urutan analisis skala prioritas penanganan kerusakan jalan di ruas jalan kabupaten di Kabupaten Pasuruan berdasarkan metode analytical hierarchy dan metode SK nomor 77 KPTS tahun 1990. Dan yang terakhir, masalah yang saya ketahui atau saya temukan yaitu bagaimana metode AHP didasarkan pada fleksibilitas dalam pemilihan variabel kriteria dan subkriteria dalam pemecahan masalah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini saya menemukan 4 manfaat penelitian dalam evaluasi metode penelitian yang saya kerjakan. Yang pertama ada kita dapat mendapatkan sebagai acuan dalam melakukan kajian ilmiah tentang analisis skala prioritas penanganan kerusakan ruas jalan, terutama pada jalan di Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, mendapatkan manfaat dari hasil penelitian ini dan dapat dipertimbangkan atau dipergunakan dalam melaksanakan evaluasi penanganan jalan di Kabupaten Pasuruan.
Yang ketiga, kita dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penanganan kerusakan jalan kabupaten di Kabupaten Pasuruan dan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan manfaat penelitian yang terakhir, agar mengetahui skala prioritas penanganan jalan dengan menggunakan metode analika hierarki proses dan metode SK nomor 77 tahun 1990. Yang selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama, kajian pustaka yang saya kerjakan yaitu pengertian pemilihan jalan. Pemeliharaan jalan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perawatan dan perbaikan jalan yang diperlukan dan direncanakan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal, melayani lalu lintas selama umur rencana jalan yang ditetapkan. Yang kedua, pengertian kapasitas jalan bisa dilihat pada kajian pustaka pengertian kapasitas jalan. Dan yang ketiga ada pengertian analikal hierarki proses, adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang saya buat. Ada beberapa metodologi atau metode yang saya ketahui. Yang pertama ada metode analisis dan regresi linear. Metode tersebut adalah alat statistik untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua ada metode pengamatan langsung, di mana pengamatan dapat menggunakan panca indera kita langsung. Pada penelitian ini yang diamati adalah karakteristik jalan, jalur, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Survei yang akan dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan merupakan salah satu metode primer. Data-data yang digunakan seperti jumlah kendaraan yang lewat, waktu yang ditempuh, dengan evaluasi penggunaan jalan. Selanjutnya ada tahap dan diagram alir penelitian. Untuk metode penelitian ini ada tahap awal dalam melaksanakan penelitian dengan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu yang meliputi pengenalan daerah atau lokasi studi. Yang kedua, yang selanjutnya ada studi pendahuluan. Pada studi pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi ketersediaan sarana pendukung dalam melakukan penelitian. Dan yang terakhir ada peralatan dan lokasi penelitian, di mana peralatan pendukung yang digunakan pada saat penelitian adalah meteran, odometer, formulir survei, dan sebagainya. Dengan lokasi penelitian diambil pada ruas jalan kabupaten yang berada di Kecamatan Bangil dan Kecamatan Prigen di Kabupaten Pasuruan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kehadirannya dan dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.